Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Alwan Saipan Haki. Saya dari kelas A Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan isu tentang isu permasalahan dalam pendidikan inklusi di negara kita ini. Perkembangan pendidikan inklusi di negara kita cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusias dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidik. Namun sejauh ini dalam tatanan implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan. Secara umum, ada beberapa isu dan permasalahan pendidikan inklusi di sekolah yang perlu kita cermati dan kita antisipasi agar tidak menghambat atau bahkan bisa menggagalkan pendidikan inklusi tersebut. Yang pertama yaitu ada pemahaman dan implementasinya. Yang kedua yaitu ada kebijakan sekolah. Yang ketiga ada proses pembelajaran. Yang keempat ada kondisi guru. Dan yang terakhir ada dukungan. Yang pertama yaitu ada pemahaman inklusi dan implikasinya. Pemahaman inklusif, pendidikan inklusif bagi anak berkelainan atau disabilitas belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak disabilitas ke sekolah reguler. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus bisa menyesuaikan dengan sistem sekolah. Pendidikan inklusi dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak sebagai bahan olok-olokan. Yang kedua yaitu ada kebijakan sekolah. Memang kebijakan sekolah sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak disabilitas bahkan sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak disabilitas, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikannya pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif. Namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Masih dalam kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar anak disabilitas, serta keharusan orang tua anak disabilitas untuk menyediakan guru khusus. Yang ketiga yaitu ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran belum dilakukan dalam bentuk tim teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum dan menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum anak disabilitas sebagai sama dengan siswa lainnya, sehingga anggapan bahwa siswa disabilitas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi pelajaran. Karena keterbatasan sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak tersebut. Yang keempat yaitu ada kondisi guru. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru masih dipandang non-sensitif dan proaktif kepada anak sekolah. Yang terakhir yaitu sistem dukungan. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua sekolah khusus tenaga ahli perguruan tinggi dan pemerintah masih dinilai belum maksimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas. Yang terakhir yaitu ada keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi. Belum terbina dengan baik. Dampak orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.